Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana ceritanya Indonesia bisa punya dasar negara yang sekarang kita sebut sebagai Pancasila? Nah, ternyata sebelum Pancasila disahkan, ada banyak gagasan-gagasan dari para pendiri bangsa loh. Tapi sebelum aku lanjut bahas materinya, kenalin dulu nama aku, Izatul Aulia Putri Abdullah dari kelas 10E. Di kesempatan kali ini aku mau bahas tentang gagasan-gagasan para pendiri bangsa Indonesia tentang dasar negara. Tolong disimak ya. Jadi, sebelum Pancasila disahkan menjadi dasar negara bangsa Indonesia, para pendiri terlebih dahulu melakukan satu sidang untuk merumuskan dasar negara. Nah, sidang ini dilakukan oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di dalam sidang tersebut, ada banyak gagasan-gagasan yang disampaikan oleh para pendiri bangsa mengenai apa yang seharusnya menjadi dasar negara bangsa Indonesia. Tiga tokoh utama yang gagasannya paling berpengaruh adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Aku jelasin satu-satu ya. Tokoh pertama adalah Muhammad Yamin. Beliau menyampaikan pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945. Di dalam pidatonya, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, 5 asas ini bisa menjadi landasan bagi negara Indonesia yang beragam. Selain itu, beliau juga menekankan betapa pentingnya semangat kebangsaan agar negara kita bisa bersatu. Yang kedua adalah Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo lebih membicarakan mengenai bentuk negara yang paling sesuai untuk rakyat Indonesia, yaitu negara yang mewujudkan persatuan antara negara dengan seluruh rakyatnya, atau negara integralistik. Adapun Supomo menyampaikan usulannya, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga adalah Soekarno. Soekarno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Beliaulah yang mampu menyampaikan usulannya secara utuh dan lengkap mengenai dasar negara Indonesia. Usulan-usulannya tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan. Setelah sidang pertama selesai, BPUPKI kemudian membentuk Panitia 8 yang diketuai oleh Soekarno. Panitia 8 ini dibentuk untuk menampung usulan-usulan dasar negara dari anggota-anggota BPUPKI yang lain yang kemudian akan dirumuskan secara lebih lanjut. Selain Panitia 8, BPUPKI juga membentuk Panitia 9, yaitu Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Ki Haji Abdul Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Abi Kusno Cokro Sujoso, dan Ahmad Subarjo. Hasil kerja dari Panitia 9 ini adalah Piagam Jakarta. Di dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara yang mirip dengan Pancasila. Hanya saja sila pertamanya berbeda dengan Pancasila. Sila pertamanya itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Piagam Jakarta ini dibawa ke sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang akan disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Namun, beberapa perwakilan dari Indonesia bagian timur menyatakan keberatan terhadap sila pertama tersebut. Akhirnya, demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa yang baru saja merdeka, para pendiri bangsa sepakat untuk mengubah sila pertama ini menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan inilah yang kemudian disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara dan termuat dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat. Sejak saat itulah Indonesia mempunyai dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Dari proses panjang ini, kita bisa melihat bahwa Pancasila tidak dihasilkan oleh satu orang saja, melainkan hasil dari perdebatan, diskusi, serta musyawarah para pendiri bangsa Indonesia. Awalnya mereka pasti memiliki perbedaan pendapat, namun hebatnya mereka tetap menemukan titik temu untuk kepentingan persatuan bangsa Indonesia. Sekian dari aku, semoga materi yang aku sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan makasih. Dari proses panjang ini, kita bisa melihat bahwa Pancasila tidak dihasilkan oleh satu orang saja, melainkan hasil dari perdebatan, diskusi, serta musyawarah para pendiri bangsa Indonesia. Awalnya mereka pasti memiliki perbedaan pendapat, namun hebatnya mereka tetap menemukan titik temu demi kepentingan bangsa Indonesia. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang aku sampaikan bermanfaat. Terima kasih semuanya.